besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom saudara, saudara yang hadir pada malam hari ini. Marilah malam hari ini kita menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita ada sampai dengan hari ini semua adalah karena anugerah dan karena kebaikan Tuhan kepada kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Yesus, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, terima kasih Yesus, semakin
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk segala anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal-hal yang kami rasakan, yang kami nikmati, menjadi kebaikan dalam kehidupan kami dan membawa kesukaan bagi kami dan seisi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hingga pada malam hari ini. Semua adalah karena kasih dan anugerah-Mu yang besar kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Teristimewa untuk setiap keselamatan yang Kau anugerahkan, bukan hanya kepada kami, tetapi juga kepada seisi keluarga kami, kepada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Pimpinlah dari awal hingga selesainya. Nyatakan kuasa-Mu, kiranya Engkau yang menjamah setiap hati kami yang menyaksikan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Sehingga kami boleh bersatukan di dalam roh dan kebenaran untuk menyembah-Mu Yesus Tuhan kami. Dan kami boleh mendapatkan jamahan dan lawatan-Mu. Sehingga hari ini Tuhan, sukacita yang dari surga boleh melimpah-limpah dalam hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau di malam hari ini, mohon agar kiranya urapan Roh-Mu yang kudus turun ke atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami dan kami memohonkan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Saudara, walaupun secara fisik kita semua berjauhan, tapi percayalah, Tuhan Yesus secara roh sudah mempersatukan kita semua. Agar malam hari ini kita bisa bersama-sama menyembah Dia dan memuji Dia. Bersatu hati di dalam kasih Kristus. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi bergandengan tangan, satukan kami Tuhan, gandengan tangan, gandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan
kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang mempersatukan kita semua menjadi satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Biarlah seumur hidup kita boleh menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan, mencintai Dia dengan sepenuh hati kita, walau apapun yang terjadi di depan kita kelak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, haleluya Yesus. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam hidup ini, biarlah kita boleh selalu mengasihi Dia, karena Dialah kebenaran yang akan memimpin kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam pujian penyembahan kita. Yesus, Kau kebenaran.
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Engkau kebenaran. Haleluya, Tuhan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami yakin, kami percaya Tuhan, bila kami hidup di dalam kebenaran-Mu, maka apapun yang ada dalam dunia ini tidak akan pernah dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kasih yang dari surga boleh selalu memenuhi kehidupan kami, sehingga kami pun boleh membawa kasih itu kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Kami boleh mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami dengan cara yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Jiwa kami dipuaskan, roh kami beria-ria di dalam Engkau pada malam hari ini. Biarlah sukacita yang kami rasakan boleh tetap mengalir dalam kehidupan kami, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Kau urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Setiap firman yang sudah
dipersiapkan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah itu Tuhan boleh disampaikan seturut dengan pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu akan bekerja di tengah-tengah kami. Kau akan berbicara, Kau akan menjamah, Kau akan memulihkan, Kau akan mengubahkan kehidupan kami melalui firman yang boleh kami dengar di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan yang berusaha mencuri kebenaran firman-Mu itu, dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan kami kemenangan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun dari kita sebagai orang yang percaya, jika ditanya apakah kita mengasihi Allah, akan menjawab tidak. Tentulah kita semua sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jika ditanya demikian akan menjawab, saya mengasihi Allah. Tetapi firman Tuhan yang baru kita dengar berkata bahwa adalah dusta jika kita mengaku mengasihi Allah Tuhan kita, tetapi kita menyimpan benci kepada sesama kita. Sebab seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan, bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat, tetapi membenci sesama saudara yang kita lihat. Setiap orang yang mengasihi Allah haruslah juga mengasihi sesama saudaranya. Apakah kasih itu, saudara? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 dijelaskan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Alkitab versi King James Version, kata kasih itu ditulis sebagai charity, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah amal, yaitu perbuatan yang baik yang kita berikan kepada seseorang dengan hati yang tulus dan tanpa pamrih. Itulah kasih. Oleh sebab itu, saudara, kasih yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 tadi haruslah selalu kita lakukan setiap hari, karena kasih itu tidak bisa dipisahkan dari kita yang telah menerima kasih Allah yang sangat besar. Jika kasih Allah tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalamnya, maka segala perbuatan kita sesungguhnya merupakan pancaran kasih Allah yang ada dalam diri kita, yang dapat dirasakan dan dilihat oleh saudara-saudara kita di sekitar kita. Bagaimanakah kita dapat mengasihi Allah dan sesama seperti yang dikehendaki oleh Allah? Pertama-tama, saudara, kita harus tahu
Kasih itu adalah ketaatan kita kepada setiap perkataan firman Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Mengasihi Tuhan berarti kita harus selalu menuruti segala perintahnya. Dan perintahnya itu adalah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Allah akan memberikan Roh Kudus yang menyertai kita, dan Roh Kudus akan mengajar dan membuat kita mengerti, menuntun dan mengingatkan kita untuk tetap tinggal dalam firman Tuhan, dan terutama akan membimbing dan mendorong kita untuk setia melakukan setiap firman Allah. Menjadi pelaku firman menunjukkan bahwa kita memiliki iman. Dan setiap perbuatan kita dengan iman adalah perbuatan kasih dan kebenaran. Ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki adalah dimulai dengan menjadi pribadi yang selalu mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, yang menjadi seorang yang kesukaannya adalah merenungkan siang dan malam firman Tuhan, sehingga kehidupan kita diubah, karakter kita semakin dibentuk, semakin serupa dengan karakter Kristus. Tuhan membentuk kita dengan firman-Nya jika kita mau dengar-dengaran, merenungkan, dan melakukannya. Oleh sebab itu, jika kita tidak suka dengan firman Tuhan, jika kita lalai untuk merenungkan firman Tuhan, artinya jika kita tidak memiliki firman Tuhan yang menjadi terang bagi kehidupan kita, kita hanya menjadi pendengar saja, kita tidak melakukannya, maka mustahil kita mengasihi Allah dan sesama manusia. Itu hal yang mustahil menurut apa yang dikatakan oleh Alkitab. Namun jika kita memiliki firman Tuhan dan mentaatinya, maka kita akan melakukan segala perbuatan baik seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan itu, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu adalah iman, perbuatan iman, dan perbuatan iman yang seturut dengan firman Tuhan. Itulah kasih yang terpancar dalam diri kita, yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Oleh sebab itu, hal yang kedua kita harus ingat, kasih itu adalah berbuat baik, berbuat seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan perintah Tuhan. Dan perbuatan baik itu haruslah berasal dari hati yang baik, dan haruslah kita lakukan dengan ketaatan dan sukacita. Karena kita tahu bahwa perintah Tuhan untuk melakukan segala kebaikan kepada semua orang adalah benar, dan setiap kali kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan disebut orang berbahagia. Matius 25 ayat 34 sampai 40 mengingatkan kita demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Kasih itu selalu tulus dan tidak pernah berpura-pura. Kasih itu ditujukan untuk kebaikan orang yang menerimanya dan bukan keuntungan orang yang memberikannya. Banyak sekali perbuatan baik yang dapat kita lakukan kepada sesama, mulai dari sikap ramah dan sopan hingga kepedulian kita akan kesusahan sesama kita di sekitar kita. Kita tebarkan kasih di lingkungan sekitar kita, juga di dalam gereja kita. Dan ikutilah juga, terlibatlah juga dalam pelayanan kasih diakonia yang ada di dalam gereja kita, agar kasih yang dari Tuhan yang kita terima itu boleh terpancar lebih luas lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman yang tadi kita baca dalam Matius 25 itu adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Artinya itu justru harus kita lakukan lebih giat lagi menjelang Tuhan Yesus datang. Di mana saat ini dunia mengalami ancaman kesusahan krisis ekonomi, kita menghadapi masa di mana banyak orang menderita kelaparan. Oleh sebab itu kita harus lebih giat dalam perbuatan kasih, dimulai dengan doa kita dan tentu saja berani berbagi. Meskipun kita mungkin saja bukanlah orang yang berkelimpahan harta, tetapi kita tetap dapat membagi kasih kita kepada sesama. Sebab firman Tuhan mengatakan apa yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, sesungguhnya kita juga telah memberikan kepada Allah. Semuanya itu dicatat oleh Tuhan dan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, jangan engkau bahagia dengan kenyangmu sementara di sekitarmu masih ada orang yang kekurangan. Jangan engkau berbahagia dengan kelimpahanmu sementara engkau mendengar tetanggamu menderita kelaparan. Mari memiliki hati yang peka terhadap lingkungan, terhadap gereja. Mari kita berbagi kasih, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Dan oleh sebab itu juga saudara, hal yang ketiga tentang kasih harus kita ingat adalah kasih itu adalah berkorban. Berkorban. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin kita saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Dan bagaimana cara Tuhan mengasihi kita? Alkitab berkata, Dia mengasihi dengan kasih yang sangat besar karena Dia memberikan nyawanya untuk kita. Seperti itulah yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus ingat ketika Tuhan mengasihi kita, kita sesungguhnya tidak layak untuk menerima kasih dari Dia. Seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sesungguhnya kasih Allah yang besar itu terlalu mahal dan tak ternilai harganya untuk kita orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak punya
Artinya ya orang-orang yang tidak berharga, orang-orang yang tinggal tanah dan debu saja. Tapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar. Ya, begitu besar kasihnya sehingga dia boleh datang mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Dan oleh sebab itu Tuhan juga ingin agar kita mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Apakah dia orang miskin atau orang kaya, apakah dia orang pintar atau tidak, apakah dia sesama orang percaya atau bukan, tanpa terkecuali. Sebab kita adalah surat yang terbuka bagi semua orang dan kita mau hidup dengan mengasihi semua orang agar mereka dapat melihat berita Injil keselamatan di dalam kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bahkan kepada mereka yang telah berbuat jahat kepada kita, kita tetap harus mengasihi mereka. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Itulah sebabnya dikatakan kasih itu sabar, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan sabar menanggung segala sesuatu. Juga dikatakan dalam Roma 12 ayat 20 sampai 21, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Tentulah perkara ini bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi karena ini adalah perintah Tuhan, maka kita harus mentaatinya. Saudara, jika saudara masih menyimpan sakit hati, kecewa, kemarahan, rasa benci kepada mereka yang telah menjahati kita, itu berarti kita biarkan hati kita menjadi mengeras. Jangan kita biarkan itu. Jangan biarkan semua itu tinggal dalam hati kita. Semua itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan pekerjaan baik, memberitakan Injil, yaitu kasih Tuhan. Dan tentu saja saudara, jika kita membiarkan hati kita dipenuhi dengan hal-hal seperti kemarahan, kekecewaan dan sebagainya, itu kita akan menjadi tidak peka terhadap suara firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika perasaan-perasaan seperti sakit hati, marah, benci, dan kecewa terhadap saudaramu, tetanggamu, sesama anggotamu, gereja, atau siapa saja, jika itu masih ada dalam hati kita, itu berarti kita harus segera bertobat. Kita harus segera bertobat. Karena jika itu kita biarkan menjadi luka dalam hati kita, dan kita tidak segera bertobat, maka Tuhan tidak dapat memulihkannya. Ampunilah segala kesalahan orang kepada kita. Saudara, Matius 5 ayat 46 sampai 48 berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemukul cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita mau menuju kepada sempurna itu, saudara, taatilah firman Tuhan untuk memberitakan kasih Allah dengan mengasihi semua orang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang telah memusuhi kita, yang telah menyakiti hati kita, yang telah menolak kita dan membuat kita kecewa. Karena hal yang keempat tentang kasih, kasih selalu berbicara tentang pengampunan. Seperti yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami, di dalam Matius 6 ayat 12 berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan lebih jelas lagi Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan mengampuni dosa kita dengan mengorbankan nyawanya. Tetapi kita tidak perlu mati ketika kita mengampuni kesalahan orang kepada kita. Dalam perumpamaan tentang pengampunan, Tuhan mengajarkan bahwa kesalahan orang kepada kita itu tidaklah seberapa dibandingkan besarnya dosa kita kepada Allah. Karena untuk mengampuni dosa kita, sekali lagi Dia harus mati di Golgota, di kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya pengampunan adalah berita Injil yang harus kita kabarkan kepada semua orang. Itulah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Dengan senantiasa mengampuni kesalahan orang kepada kita, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kecewa, bahkan tetap menunjukkan kebaikan, kasih yang tulus, membalas yang jahat dengan kebaikan. Sesungguhnya kita telah memberitakan Injil. Di dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 48 berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Berita pertobatan, berita pengampunan dosa, bagaimanakah kita sampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, saudara? Tentu dengan bagaimana orang melihat kepada pertobatan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh telah diubah menjadi ciptaan baru ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus? Ataukah kita hanya menjadi orang percaya tanpa mau meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk di dalam kehidupan pertobatan? Setiap orang melihat kepada kita dan kita menjadi saksinya. Demikian juga dengan pengampunan dosa. Bagaimanakah caranya kita mengabarkan kabar bahwa Yesus telah datang mengampuni dosa manusia yang mau percaya kepadanya? Jika kita tidak menjadi saksi, yaitu mengampuni segala kesalahan orang kepada kita. Menjadi pribadi yang tidak dendam, menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang rela berkorban. Saudara yang dikasihi, dengan membalas kejahatan dengan kebaikan, itu adalah berita tentang pengampunan. Itulah Injil yang sesungguhnya. Saudara, marilah kita semua menjadi pelaku kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan mengasihi sesama manusia seperti apa yang Tuhan kehendaki, menurut apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Haleluya. Saya berdoa dan berharap kita semua menerima berkat Tuhan lewat ibadah tengah minggu kita ini. Shalom. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Namun sebelumnya biarlah kita menaikkan sebuah lagu pujian, di mana lagu pujian ini merupakan salah satu lagu rohani yang sangat berpengaruh dan memberikan inspirasi bagi iman kekristenan saya. Semoga itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Di dunia yang penuh cemar antara sesat
hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Di surga kelak engkau senang berjumpa sahabatmu. Berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini bagi Dia, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang bercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah tengah minggu yang boleh kami ikuti pada hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami bersekutu di dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima seluruh ibadah kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau melayakkan kami untuk datang di kaki-Mu dan menaikkan doa-doa kami. Layakkan kami, sucikan kami. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Roh Kudus hadir dalam hati dan kehidupan kami, menolong kami di dalam doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk senantiasa penyertaan-Mu hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkaulah yang senantiasa menjagai kami, melindungi kami dari segala yang jahat. Engkau yang menuntun tiap langkah kehidupan kami, bahkan Engkau memelihara hidup kami, sehingga kami ya Tuhan
memiliki hati yang senantiasa bersyukur, hati yang tidak pernah takut dan khawatir atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami ya Tuhan tidak takut untuk menghadapi apapun. Kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mohon Tuhan berkenan berdaulat atas kehidupan kami. Ya, biarlah ya Tuhan seluruh rencana, rancangan, keputusan, dan kehendak-Mu yang mulia itu boleh dinyatakan bagi kami, terjadi atas kami, seperti seluruh kehendak-Mu terjadi di bumi dan di surga. Kami berdoa ya Tuhan, mohon Engkau berkenan memberkati setiap kami ya Tuhan yang mengikuti ibadah tengah minggu dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan perlindungan dan penyertaan, berkat dan pertolongan kepada kami semua. Sebab tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mohon Tuhan berkenan menyembuhkan seluruh saudara-saudara kami yang mengalami sakit jasmani dan juga sakit rohani. Tuhan berkenan memberi kelegaan dan kekuatan kepada mereka ya Tuhan yang beban berat dan sedang ada di dalam keadaan putus asa. Bimbing dan tuntunlah kami senantiasa agar kami dijauhkan dari segala yang jahat, dari segala kesesatan, dan hidup kami kiranya boleh senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, memohon agar kiranya Engkau juga memberkati tiap-tiap jam ibadah kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di dalam setiap kegiatan ibadah kami, Tuhan berkenan hadir, Tuhan berkenan memimpin, Tuhan berkenan melawat, sehingga kami Tuhan boleh senantiasa bersukacita dan berbahagia karena kami umat-Mu yang beribadah boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati tiap pelayanan hamba-hamba-Mu. Tuhan buat semuanya boleh berhasil. Tuhan nyatakan kuasa-Mu lewat hamba-hamba-Mu yang Tuhan tunjuk di dalam pelayanan jam-jam ibadah kami. Engkau yang memberkati mulai dari para pendeta, ibu gembala kami, pendeta muda, demikian juga seluruh pengerja, pembela sidang, bahkan guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkenan menuntun dan mengurapinya, agar ya Tuhan ketika mereka boleh menjadi hamba-Mu, terlebih ketika mereka boleh menyampaikan firman-Mu, Tuhan jauhkan dari segala kesombongan, Tuhan jauhkan dari mengandalkan diri dan kepintaran mereka sendiri, tetapi Roh Kudus yang menyatakan apa yang menjadi kehendak Bapa, itulah yang akan disampaikan oleh seluruh hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan ibadah tengah minggu kami ini ya Tuhan menjadi berkat bagi seluruh mereka yang ikut serta, terlebih saudara-saudara kami yang bukan menjadi bagian jemaat GBIS Baladewa. Mohon Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka di tempat di mana mereka beribadah dan bergabung sebagai jemaat. Biarlah Tuhan juga memberkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, agar kami Tuhan senantiasa Tuhan bimbing, dijauhkan dari segala kesesatan, kecemaran, demikian juga perpecahan. Berkati Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, para pendeta, para pengerja, para pembela sidang, dan guru-guru sekolah minggu dan para pengajar. Tuhan urapi, Tuhan bangkitkan gereja-gereja Tuhan, seluruh umat Tuhan, Tuhan bangkitkan, sehingga kami boleh senantiasa bersatu di dalam doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, dan seluruh ibadah anak-anak Tuhan berkenan kepadamu. Biarlah Tuhan melalui permohonan anak-anak Tuhan, Tuhan juga berkenan melawat bangsa ini. Kuasa Allah bekerja di hati setiap bangsa Indonesia. Tuhan nyatakan kebenaran
firman Injil-Mu kepada mereka semua, agar mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kami bermohon dan berdoa kiranya setiap harinya kami melihat dan mendengar ada banyak orang yang Tuhan tambahkan menjadi bagian dari kerajaan surga, yaitu orang-orang yang mendengar Injil dan percaya dan Tuhan Yesus selamatkan. Kami berdoa ya Tuhan, memohon kiranya Engkau berkenan melawat juga dan memberkati bangsa ini. Luputkanlah kami dari segala ancaman bencana alam yang sedang mengintip. Di musim penghujan kiranya Tuhan berkenan meluputkan dari tempat di mana kami tinggal, bahkan dari seluruh negeri Indonesia, bencana-bencana banjir dan tanah longsor. Demikian juga Tuhan kami berdoa, bermohon Tuhan luputkan dari negeri kami bencana-bencana alam yang mengerikan, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, demikian juga segala bencana-bencana alam yang diperkirakan akan terjadi, dan kiranya Tuhan berkenan meluputkan itu dari negeri kami. Tuhan juga luputkan dari para petani kami gagal panen. Tuhan juga melimpahkan Tuhan hasil-hasil pertanian dan hasil perkebunan. Kiranya Tuhan menolong para petani, para nelayan, para peternak kami, sehingga apa yang mereka kerjakan semua boleh berhasil. Oleh belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan, Tuhan berikan kepada negeri ini kelimpahan pangan, kelimpahan bahan pokok, kestabilan harga. Demikian juga Tuhan Kau jauhkan dari bencana resesi ekonomi yang sedang mengintip. Kami bermohon Tuhan kiranya Engkau juga meluputkan dari negeri kami bencana-bencana penyakit yang menyerang kepada manusia, kepada hewan dan ternak, kepada unggas dan burung, kepada ikan-ikan di daratan atau di lautan. Demikian juga Tuhan penyakit-penyakit yang menyerang kepada tumbuh-tumbuhan, terlebih di dalam persawahan, perladangan dan perkebunan kami. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau berkati para petani, peternak dan para nelayan. Demikian Kau juga berkenan memberkati orang-orang miskin, para buruh dan pengusaha-pengusaha kecil. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk pemimpin negeri ini, mulai dari pemimpin pusat, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan seluruh para pembantunya, bahkan ABRI dan polisian. Kami mohon Tuhan Engkau yang menolong dan menyertai dalam pekerjaan mereka. Demikian dengan seluruh pemerintah daerah, para gubernur, wakil gubernur, sampai tingkat pemerintahan terendah. Kiranya hikmat Tuhan memimpin kepada seluruh pejabat-pejabat pemimpin kami, dan Tuhan memberikan di dalam hati mereka semua keadilan dan roh takut akan Tuhan. Biarlah ya Tuhan negeri ini boleh dijalankan oleh pemerintahan yang tunduk kepada kehendak Allah. Kami berdoa ya Tuhan kiranya keadilan Tuhan nyatakan di negeri kami, terlebih bagi anak-anak Tuhan yang mengalami ketidakadilan, mereka yang mengalami Tuhan hambatan untuk beribadah, hambatan dan larangan untuk mendirikan rumah ibadah, yang dikucilkan karena iman kepada Tuhan Yesus, yang dihalangi ya Tuhan karirnya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berseru bermohon kepadamu, Engkau hakim yang paling adil, keadilan-Mu Tuhan senantiasa sempurna. Nyatakan itu bagi seluruh saudara-saudara kami yang mengalami ketidakadilan. Terlebih Tuhan saudara-saudara kami yang karena nama-Mu telah memutuskan untuk meninggalkan iman lama mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan tidak sedikit yang diancam untuk dibunuh, dianiaya, tapi Tuhan teguhkan iman mereka semua, dan biarlah mereka Engkau pakai untuk menyatakan kuasa Injil-Mu yang luar biasa bagi semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan juga melindungi negeri kami ya Tuhan dari ancaman-ancaman peperangan yang sedang mengintip saat ini. Tiap jengkal
wilayah yang sudah Engkau anugerahkan menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia oleh pertolongan dan kuasa Tuhan, itu akan tetap menjadi bagian kami. Kami sekarang berdoa untuk bangsa Israel. Kami memohon Tuhan, kiranya negeri ini boleh senantiasa Engkau lindungi dari ancaman-ancaman serangan yang sedang mengintip, baik serangan dari luar negeri ataupun serangan di dalam negeri mereka sendiri. Tuhan, lindungi ya Tuhan negeri ini. Kuasa-Mu Engkau nyatakan agar seperti firman-Mu, Engkau akan menentang semua orang yang akan mengadakan peperangan dengan negeri ini. Berikan Tuhan Injil-Mu kepada bangsa ini melalui kesaksian anak-anak-Mu di sana ataupun melalui pemberitaan-pemberitaan Injil. Kami berdoa bermohon kiranya setiap harinya juga jumlah bilangan orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus Engkau senantiasa tambah-tambahkan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan. Kami memohon Engkau berkenan memberi kekuatan dan kesehatan. Berikan Tuhan senantiasa di dalam hatinya kedamaian, demikian juga sukacita karena Roh Kudus. Tuhan pakai Tuhan walaupun usianya sudah semakin tua, itu bukan menjadi hambatan bagi hamba-Mu untuk melayani Tuhan, untuk membagikan firman Tuhan jika Engkau senantiasa beserta dengannya. Kami bermohon Tuhan agar kiranya hatinya dan pikirannya boleh senantiasa melekat kepada Tuhan dan Tuhan memagari dengan keselamatan dari surga. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ya Tuhan seluruh doa permohonan kami. Kami sadari sungguh sangat jauh dari sempurna, tapi kami memohon kepadamu kiranya Engkau berkenan menerimanya, menyempurnakannya dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri doa dan ibadah kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.